menyiapkan, kalau infus adalah menyiapkan jam berapa ini? Sekarang 7:45. Ternyata ngomong sih ibunya ya, cuma kalau nggak dijelasin tuh kayaknya kurang afdol gitu ya. Kalau ngaji ada satu kali kasih ya. Perhatikan baik-baik ya. Ibu prinsipnya pakai sarung tangan, jangan lupa bawa jam tangan atau apa namanya timer atau stopwatch gitu ya. Ada HP pun boleh yang bisa buat ngitung. Yang pertama adalah cek cairan ya, bapak atau ibu bapak. Ini nanti cairan yang akan saya mau pasang ya, namanya adalah ringer laktat ya. Dia paling ngertinya tuh ya udah RL, ya udah RL ikut aja lah kan, memang udah sesuai dengan instruksi ya. Yang paling nanti pasien paling ngeh itu adalah expired, hati-hati ya. Ini masih, kalau secara ideal adalah cairannya masih jernih ya, bungkusnya masih bagus, masih tersegel ya. Dan ini adalah expirednya masih bulan 8 tahun 2025. Waduh, nanti kalau ujian ternyata udah lewat dilebihin ya, gitu ya. Jadi masih bisa dipakai. Nah kalau udah terpasang gini pasien baca, nah ya itu ada kayak gitu ya, kalau yang kita jadinya. Setelah ini kita sudah siap, kemudian kita buka infuser. Kita siapkan dulu pokoknya cairannya baru ke pasien ya. Nah infuser ini juga macam-macam nih guys ya. Ada yang dia sudah punya tutup, ada juga dia nggak ada tutupnya ya, tergantung produsen. Kalau nggak ada tutup mungkin meminimalkan kos produksi kali ya. Ini kalau ini ada tutupnya aman, kita keluarkan semua ya. Tapi kalau tidak aman, tidak ada tutupnya, taruh aja sementara di dalam bungkusnya ya. Kita anggap di dalam bungkus ini adalah steril. Oke, gitu ya prinsipnya ya. Jadi modifikasi aja yang penting prinsipnya. Kita buka nih, open, tinggal dibuka, ikutin aja pokoknya steril ya. Kemudian ini ada tutupnya dua-duanya ya. Pokoknya semua yang ada tutupnya itu adalah steril. Oke, taruh lagi beko atau kalau nggak langsung tong sampah boleh. Oke, ini ya dia pegang dari ujung ke ujung supaya nggak ngelewar jatuh. Nih ya. Nih, ini jangan lupa roller clamp dinaikkan ya 2-3 cm di bawah ruang udara. Ingat, kan direkam ya, latihan loh ya. Yang salah harus dinaikin karena kita mau hitung tetesan itu deket dengan roller clampnya ya. Jangan lupa keadaan off ya, off ya, off gitu ke bawah. Kenapa? Supaya pada saat kita tusuk cairan dia tidak akan menetes. Oke, nah kalau ada bak instrumen, taruhnya di bak instrumen biar rapi ya. Dibuat nih, kita buka. Ini masih tersegel, tidak perlu di swab ya, biasanya sih baru ya. Tapi kalau misalnya ganti cairan infus, misalnya ganti botol yang lain, obat harus di swab ya. Nih caranya ya, ini gak ada di teori ya, ini belajarnya di lapangan nih ya, dan pas bekerja. Pegang leher botol ya, ini ada tawarin, pegang leher botol. Ini pantat botol nih ya, taruh di ini meja atau di mana gitu ya, menahan. Nih pegangnya di sini ya, supaya kita ada kekuatan menusuk ini ya. Kemudian tusuk sambil sampai dengan batas maksimal yang ada batasannya. Kayak gini kan enak ya, jangan gini nyapain diri ya, atau bahkan ini bisa masuk ini bahkan bisa patah kalau misalnya ini bukan karet ya. Masuk Heru, main mana
Belum datang, Bu. Taruh dulu. Oke, sini dulu. Oke. Kemudian nih habis ditusuk ya. Habis tusuk dibalikan. Sebelum digantung ini dipencet. Nih. Ini nanti Bu ujian ini nih kan lu nih. Mau lihat dulu nggak? Oke. Setengah atau 2/3 setengah sih, biasanya 1/3 atau 2/3 dari chambernya. Pencet. Bu, mencetnya terlalu mencet, kelebihan. Balikin. Pencet lagi. Balikin lagi. Udah pas. Saya ngatur. Oke. Kemudian ini kita pastikan kita nggak ngelewer-ngelewer ya. Yang ini madep ke kita. Ya, ada juga yang rumah sakit swasta. Kalau ibu di swasta waktu itu pakai label infus lagi. Tanggal pemasangan kapan, ada obatnya apa, ya, warnanya juga macam-macam. Kalau dia elektrolit, ya, ini gitu ya. Oke. Nah ini ada yang suka nggak ada tutupnya, ya. Jadi kalau nggak ada tutupnya taruhlah di sini. Ya, taruh di sini, ini steril dari awal ya. Awas ya, jangan nggak ada tutupnya dimain gantung-gantung di sini. Ada juga yang di sini. Ya, seru banget ngeliat ini buat pembuluh darah pasien loh. Masuk. Masuk. Ya. Kerjaan dulu lah nih, Heru. Oke, gitu ya. Tapi kalau ini ada tutupnya ya sudah aman aja sih. Ya kalau itu sih nggak pernah diganggu fungsi. Dah, paham ya? Kemudian ini tuh isinya udara, nggak boleh. Pembuluh darah pasien isinya apa? Darah apa? Iya, bentuknya apa? Cairan. Jadi cairan harus bertemu dengan cairan. Oke, caranya adalah ini dibuka, ini dipakai lagi ya, dialirkan, mata, otak, tangan kanan, tangan kiri koordinasi. Oke, dialirkan terus, dipolin. Oke, kalau sudah langsung di clamp off. Ini harus beres dulu, ya, pastikan tidak ada udara di sini. Tutup lagi. Paham? Paham ya? Oke. Udah, ini sudah siap, baru kita ke pasien. Ibu bisa bantu angkat tangannya. Ini harusnya ada di sebelah sini ya, tangannya ya. Kalian kelihatan. Ambil tor. Apa? Salah? Bukan, Bu. Sina udah di WA? Udah, Ibu. Udah. Nih caranya. Nih. Ya, ini ditarik dulu. Tangannya ada di atasnya, bagian sini. Baru kita cekat. Ya, bisa ya. Ibu bantu angkat tangannya. Oke. Angkat tangannya. Kita sudah memilih. Saya mau di sini nih ceritanya ya. Nah, kalau untuk pemasangan infus bagian mana sih yang harus ditusuk? Itu prinsipnya adalah cari yang paling terjauh dulu, ya, dimana arah dari pembuluh darahnya tidak ada hambatan apa-apa, nggak ada bekas infus yang sebelumnya, tidak ada luka, jadi lancar. Jadi cari yang terjauh dulu, bagian perifer yang terjauh dulu. Oke? Setelah itu ini, ya, ibu kan mau nusuknya di sini. Ya, jaraknya adalah 10 sampai 13 cm kurang lebih. Ya, kurang lebih di sini. Paham ya? Rasionalnya apa? Rasionalnya adalah supaya jarum atau IV kateter yang masuk tidak terkena dengan tor. Itu prinsip sama nanti dengan yang ngasih obat melalui intravena tapi langsung ke pembuluh darah. Oke, tarik ya, tarik. Kalau ibu sih kadang suka ditahan, ya, supaya kulit pasien tidak terjepit. Ya, itu sih
tips aja ya, tips. Karena pengalaman ada yang kayak gitu kejepit, apalagi nenek-nenek yang udah gelambir ya. Oke. Setelah itu ambil swab alkohol. Ada di mana? Ini kalau ini buang aja di tempat hitam ya. Ini lagi belum dipakai ya. Buang. Jadi peres dulu ya. Ini cara meresnya gini. Kenapa sih begini, Bu? Ya supaya yang ini udah kita peres masih dalam keadaan bersih. Kalau begini kan yang dari sini ke sini turun ya, ke bawah ngumpul di sini. Gitu. Terus dari dalam ke luar sejauh-jauhnya. Kenapa sih Bu harus sejauh-jauhnya? Supaya ya membersihkan juga area untuk dressingnya, dressing tuh apa namanya, baju penutupnya ya, dari dalam keluar ya, jadi bersih gitu ya. Itu ya, paham ya. Ambil ya, dekapin alat lah, lupa ini penting. Ini juga gimana cara bukanya. Nah ini tear here. Nah, tear here. Berarti kalau udah tear berarti diapain? Cobek. Ya, kalau bite here baru digigit. Kan nggak ada yang bite ya. Itu dirobek. Harusnya ada. Dia bisa ada celah. Tinggal buka. Gitu. Tuh, ya. Waduh, udah ngantuk. Dari ibu nih jam 7, saya jam 5 dari rumah. Ini dibuka. Ini buang aja. Ini, di rumah saya pakai ini nggak sih? Enggak. Biasanya pakai wing. Ada wing. Wing itu apa? Ada wingnya di sini lebar. Ya, ini versi murah. Versi low budgetnya. Tapi dia ada wing tapi sangat sedikit. Ya, jadi wingnya pokoknya ada di kanan sama di kiri. Ya, pastikan lubang jarum menghadap ke atas. Bisa kalau lubang jarum sudah menghadap ke atas, dia otomatis wingnya sudah di kanan dan kiri. Kita pastikan dulu. Tinggal putar. Oke. Cara megangnya gini ya. Nih, dari apa ya? Telunjuk dari tengah ada di wingnya. Dari jempol menahan. Ya, ini ada rasionalnya kenapa harus begini. Ya, ketika ini ditusuk, ini ditahan supaya jarumnya nggak masuk ke dalam. Padahal kita butuh jarum buat membuka akses kulit masuk ke pembuluh darah. Paham? Jadi jalan begini megangnya. Ya begini bisa, tapi kalian harus dipegangin nih, bagian sininya nih. Ya, tapi akan lebih efektif, efisien adalah seperti ini. Oke, ketika masuknya kurang lebih setengah saja. Pastikan dulu, kemudian kita tarik sedikit aja. Tuh, cuman jarumnya masuk dikit aja. Jangan jarum banyak gini ya. Karena ketika masuk dia nggak ada rangkanya. Jadi nggak melewat nanti. Ya, ketika masuk tarik sedikit, terus kemudian masukin. Ya, lihat ya. Hadapkan ke kita tangannya. 4 jari nih, 4 jari ya. 4 jari menghadap di bawah tangan pasien. Jari jempol menarik, tangan non dominan. Ya, tangan dominan. Terus kita kalau venanya dia miring gini ya kita ikutin. Miring. Kalau venanya begini yang ikutin. Ya, gitu ya. Nih, ini jari jempol menarik ini. Ini jauh-jauh jempolnya karena ini steril ya. Ibu tusuk ya, tarik nafas dalam, tarik, tuh masuk setengah ya. Kemudian tangan kita nih yang ini tarik, jari telunjuknya menahan IV kateter, jari jempol dan jari tangan menarik tut. Nah, tarik sedikit aja segini ya. Terus jari jempol dan telunjuk masukin. Tuh, masukin semuanya.
ya. Terus sampai mentok. Dan tinggal aja. Ngapain Bu? Tinggal. Udah pulang nih. Kita ambil ini. Nah ini kudu cepet. Ya, kudu cepet nih. Terus. Ya, kalau ini mau kita deketin boleh. Ya. Kalau ibu arahannya adalah di sini karena kita mau narik ini langsung taruh. Nah, Pak, kalau yang sebenarnya meskipun sudah di tourniquet, ketika yang dicabut itu darah akan keluar, ya, gitu. Jadi kita harus benar-benar cepat, gitu ya, cepat dan pasang. Ya, jadi tahan. Kalau mau ini tahan boleh, tapi jangan deket-deket gini ya, karena apa, di dalam masih ada jarum, itu sakit kalau kita tekan, ya. Jadi agak jauh di sini. Ini juga nggak ada teori nih, kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa juga, gitu. Ya. Nih ya, double job tangan kanan, nyabut pasang. Oke, ini ya, cabut, kemudian pasang, slow aja, slow tapi mantap. Oke, cukup dimasukkan, gak usah ditekan ya. Pindah ke sini tangannya, kemudian diputar ke kanan dikit aja. Udah ngerasa kenceng, udah. Ini di biarin aja begini, biarin. Kita urusin pasien dulu. Kemudian dialir, jangan taruh cepet, jangan terlalu lambat. Yang penting sudah mengalir. Nanti kita hitung tetesan ini. Ya. Oke. Ya, kalau sudah diulang. Ya harusnya mengalir ya. Nah, kalau sudah, ya ini anggap ini kita mengalir ya. Kalau sudah, ini kita desinfeksi dulu sebelum ditaruh dressing. Ya. Ya. Terus jangan lupa dipersih, jangan terlalu basah. Nih, satu. Nih, cuman kan beda-beda. Satu. Nih, ikutin aja. Pegang yang masih ada, yang ada kertasnya. Ini nih, tuh. Ya. Nih, taruhnya gini nih. Set. Ya, nah ini di bagian celahnya ini adalah bagian celah yang sambungan. Oke. Ya, jadi jangan sambungannya ikut ke tutup. Gitu ya. Nih, ini kan bagian satu yang sini tadi. Oke. Kemudian dua. Ikutin. Tuh. Oke, dua. Ini memang pantomnya aja yang tidak nempel ya. Kalau di pasien tuh nempel banget. Oke. Kemudian tiga. Jadi jangan main asal buka semua. Tadi kita pakai sarung tangan tuh nempel kemana-mana pasti. Ya. Sama di sini dulu boleh. Nah ini kan memang ininya ya, apa namanya, bagian masih ini enggak nempel kantongnya. Ya, terus bagiannya sini satu lagi. Nah, ini ada kekukannya, kita tarik aja kekukan. Nih. Tuh. Ya, kelihatan ya? Jadi area yang ada kasus sterilnya ini dia di tengah lokasi penusukan. Jadi kita modifikasi, kalau misalnya nggak ada dressing ini pakai kasus steril, taruh di tengahnya, jangan langsung dipafix. Ya, gitu, jadi untuk menjaga kesterilan. Oke, satu lagi adalah ya kita ini. Oke, pasang untuk fiksasi di bagian selang. Bisa bantu bukan? Oh ini. Nih ya. Caranya gini ya, kalau pakai mikropor dari ujung ke sini. Nah, apa kan? Bukan pakai gunting. Ini juga
nggak ada di teori ya. Dia harus kerja dulu baru tahu nih. Ya, dan praktek. Jadi saya praktek ada suaranya? Ya enggak lah. Gua kembali kelamaan ini ya. Terus jangan jauh-jauh ke sini ya, supaya pasiennya bisa bebas bergerak sedikit di atas dari dressing transparan. Karena ini, nah yang bagus lagi kalau produsen ini ada lagi yang bagus, dia sudah menyediakan tempat penulisan kita tanggal pemasangan. Oke, kalau nggak ada gimana gitu, kalau nggak ada gimana, jangan nulis di tangan pasien ya. Tolong pegangin dong. Ini kondisi sebenarnya pasti nempel, ini kalau memang ini aja. Ya, ini boleh kita. Biasanya sih kalau enak pakai ultrafik ya, ultrafik kan masih ada kertasnya, kita catat dulu di sini ya. Kita catat di sini tanggalnya ya, terus kemudian kita pasang di sini. Nih. Ya, tanggal berapa sekarang? 2. Pasang di sini. Kita ini tanggalnya segini gitu. Dah. Oke. Setelah itu atur tetesan infus. Nanti belajar ya. Kalau yang smartwatch harus pakai itu ya, stopwatch ya. Itu lebih enak sebenarnya adalah jarum. Dan ini pas gitu dari detik yang panjang ketemu lagi 12. Jadi caranya di sini ya. Jam kita sejajar dengan tetesan infus, kemudian kita mengatur. Oke, paham ya? Aturnya dari paling atas apa dari tengah-tengah? Ini dari sini. Enggak, maksudnya itunya ininya apa ini apa namanya Bu? Ini Di paling atas. tergantung ininya. Ya, ini kan dia tidak mengalir nih. Ya, jadi kalau misalnya ini mengalir, dia netes ya, nah itu tinggal kita atur. Ada nanti cara ngatur ya. Jembatan keledainya ada ntar ya. Oke, ini udah siap begini ya. Kita siap nanti mau memberikan medikasi parenteral. IV, ini Ibu langsung ya. IV itu bisa 2. Bisa yang langsung kita tusuk di kulit pasien, bisa juga langsung di selang infus atau IV bolus namanya. Ya, gitu. Kita yang ke IV bolus dulu. Caranya nih, dibuka ya. Ini udah ganti yang baru ya ceritanya ya. Ini jangan lupa dikencengin. Ya, ini dikencengin nih. Tuk, dikencengin. Ini juga dikencengin. Ya, jadi oke, kemudian kita buka. Cara membuka jarum adalah di gini nih. Kelihatan nggak? Ya, jadi pakai jari telunjuk sama jempol. Belajar di rumah ini. Ya, udah Yusuf. Ya, kemudian kita ambil. Oke, paham? Tutup jarum, one hand ya, one hand itu artinya adalah satu tangan. Masukin, udah ya, baru kita gitu ya. Jadi jangan kayak begini nih, ini ngantuk gini. Ya, terus begini, Bu, udah bener begini Bu. Tapi begini. Ya. Mahasiswa Ibu ada ya waktu D3 perawatan di Polri, dia begini. Itu pasiennya HIV. Jadi minum profilaksis 1 bulan. Ya, gitu. Terus cek lagi alhamdulillah sih sehat. Ya, gitu. Hati-hati ya. Gitu ya. Jadi caranya gitu, belajar di rumah one hand. Nanti di bak instrumen atau di situ ya. Terus baru diputar. Cara buka gini. Oke, kemudian cara membuka bagian seluruh jarum dan itu adalah diputar. Ya, terus ini putar lagi. Ya, cara membuka ke kiri, cara menutupnya ke kanan, mengencangkan ke kanan. Oke, udah ya. Sekarang kita ke
obatnya ampul. Oke. Ini obat ampul, jangan lupa diputar dulu ya. Ya putar nggak juga pasti. Atraksi. Biar turun. Kalau misalnya ada obatnya di atas lehernya. Tapi kalau di bawah semuanya nggak usah. Ya, gitu. Bisa buka pakai gergaji, kecil ada. Ada juga kita mengikuti titiknya, titiknya jempol. Mengarahnya jangan ke arah muka kita ya, jauh-jauh ke arah mukanya ke sana. Jangan dong. Nih, ini idealnya nih, ya idealnya pakai kasa. Oke, ideal pakai kasa. Nggak ada kasa. Itu pakai yang penting tangan kita terlindung. Itu ya, ideal kita menggunakan kasa nggak steril, nggak apa-apa. Ini ya, ini Bu mencontohkan aja nih, ya, terus kita buka. Oke, ini masuk ke safety box langsung. Nanti beli kayak apa gitu ya, yang murah gitu apa ya? Ada nggak Vitamin C dijual? ada, Bu. Ini tadi gimana cara bukanya? Kayak ada jadi ini Salah dong, salah. Selesai. Nah, Mantap. gitu ya. Kita masukkan. Ini juga sebenarnya bisa seperti ini, dia nggak akan turun, cuma itu sih memastikan aja dia begini seperti ini. Terus jangan lupa lubang jarum menghadap ke bawah. Ya, jadi yang ditarik itu benar-benar airnya gitu. Jadi nggak banyak udara. Kemudian ini boleh kita bawa misalnya buat bukti ya, lalu ke pasien obat. Ini ya Bu obatnya. Tutup dulu ya, tutup dulu baru dibersihin udaranya. Iya, sebentar. Jangan dari sini. Ya, dan nah ini kan masih ada udara, sentil dulu, terus tegak lurus. Nih ya tuh, tegak lurus dan dalam keadaan tertutup, lurus sampai dengan udaranya nggak ada. Set. Nah, kalau udah ada keluar, stop. Ya, jadi fokus kalau mau ngasih obat. Begitu bukan, Heru? Yang sudah berpengalaman ya gitu. Di klinik ya, yang di klinik ya. Ini sudah siap, pastikan ini tidak ada udara sama sekali. Kalau ada udara tadi cepat dulu ya, terus baru ya, paham? Kalau yang bagus dia ada penutupnya, buka tutup ya. Terus yang digunakan adalah ini. Ini nggak ada di bukan tutupnya, jadi mau nggak mau pakainya adalah jarum dan karet. Ya, ini jadul. Ini kan tadi kan ada netes ya. Kita mau ngasih obat IV, ini dimatikan dulu. Matikan, kemudian pakai swab. Ini udah nggak dipasang. Jadi kalau nggak perlu amat bengkok ke pasien, tidak usah ke pasien ya. Ini biasanya di sini, di bagian sini. Kemudian sama di bagian dari dalam ke luar. Ini sudah dimatiin ya. Keluar. Nah, lubang jarum menghadap ke atas. Enggak kan nggak langsung ke ini, sakit. Tetap diaspirasi meskipun ini kan udah pembuluh darah Bu, iya. Teorinya begitu. Ya, kemudian dimasukkan. Ya, masukin ya. Kalau di rumah sakit udah kayak begini ya, iya ya, Iya, masuk. ada itunya. Ada apa namanya, port the entry-nya. Yang bagus tuh. Iya. Jadi malah itu. Iya. Terus kalaupun ada kayak gini suka ada apa namanya di bagian apa sih namanya
ada bagian Nembus. bukan, ada bagian apa buletannya memang itu khusus untuk masukin obat ya. Nembus ya Mbak? Belum ganti nomor. Kalau ini kan nggak mungkin nanti. Bayangin dari situ. Iya. Ya, jadi masukin ke sini, nanti coba ibu minta deh ya yang bagusan gitu ininya nih ininya. Jadi kita sudah apa namanya ada. Nah kalau misalnya seperti itu ini kan belajar ya, ini kan bisa belajar buka ampul ya. Ya tinggal dibuka, di swab lagi, kemudian tinggal ditusuk. Ya itu sudah dimatikan. Setelah selesai, kemudian dialirkan lagi, hitung lagi pakai jam. Berapa tetes per menit? Ya, alirkan jam. Oke, itu sudah masuk ke safety box. Kemudian buat pelatihan lagi.